Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Rafa TV? Kali ini kalian tengah menyaksikan program spesial dari kami, program yang menyajikan informasi seputar bulan suci Ramadan yang dikemas secara hangat dan santai bersama program Kurma Kuliah Ramadan. Baiklah pemirsa, saya Indah Permata Utami pada kesempatan hari ini akan berbincang mengenai seputar tema kita, yakni meningkatkan kepedulian sosial di bulan suci Ramadan. Wah, keren bukan tema kita pada hari ini? Yang pasti tak kalah kerennya yaitu narasumber kita pada hari ini. Beliau merupakan salah satu pejabat kampus di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Beliau merupakan Dekan Fakultas Saintek. Siapa lagi kalau bukan yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Isnaini MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, apa kabarnya Bapak hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana puasanya Pak? Ya berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana. Alhamdulillah, semangat ya Pak hari ini Ya. untuk puasanya. Oke Bapak, bagaimana sih Pak keseharian Bapak di bulan suci Ramadan ini sebagai Dekan Saintek nih Pak? Pasti kan sibuk Pak, boleh lah Ya. Pak dibagikan ceritanya kepada pemirsa setia di rumah. Ya, sebetulnya keseharian di bulan Ramadan ini sama dengan bulan-bulan sebelumnya ya. Tetapi memang ada beberapa aktivitas-aktivitas yang harus kita tekankan dan itu menjadi amalan keseharian kita. Biasanya di bulan-bulan biasa gitu ya, di sebelum bulan Ramadan saya itu pasti bangunnya jam 3:30. Kalau bulan Ramadan ini jam 3 karena kita ada sholat sunnah, terus sholat hajat dan beberapa amalan-amalan yang harus kita kerjakan setiap malam. Itu menandakan bahwa kita konsisten dengan apa yang kita cita-citakan. Yang kedua, sehabis itu sholat, kita tetap mengadakan jalan pagi ya. Jalan pagi jangan lupa, jalan pagi ini untuk kesehatan tubuh kita. Jadi jalan pagi itu merupakan hal yang wajib bagi saya dan berkeliling. Setelah itu mandi, ya bersiap-siap. Walaupun pemerintah membuat aturan bahwa jam 8 pagi harus ke kampus, kita biasa saja, bahkan kita jam 7 pagi atau sebelum jam 7 kadang-kadang kita sudah di kampus. Karena di kampus lagi kita harus beraktivitas juga, gitu sebetulnya. Okay. Gitu. Baik Bapak, selanjutnya kita masuk ke tema kita pada hari ini yaitu meningkatkan kepedulian sosial di bulan Ramadan. Nah Pak, di bulan Ramadan ini kan pastinya orang-orang berlomba-lomba untuk berbagi nih. Jadi menurut Bapak sendiri bagaimana sih Pak arti dari ataupun makna dari kepedulian sosial itu sendiri di bulan Ramadan ini? Ya, saya sesungguhnya kepedulian sosial itu bukan hanya kita peduli sesama orang yang ada di sekeliling kita ya, tetapi harus kita redefinisikan. Kepedulian sosial itu adalah kita harus peduli dulu terhadap diri kita dan keluarga kita. Baru nanti peduli kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, peduli bukan berarti kita harus memberikan sesuatu, tetapi kita menyehatkan tubuh kita, terus kita bertutur sapa dengan orang, memberi senyum dengan orang, malu melakukan perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya dilarang agama, itu namanya peduli bagi saya gitu kan. Karena Rasulullah selalu memberikan motivasi kepada kita, al-haya'u minal iman gitu kan. Sesungguhnya itu hadis-hadis yang untuk kita peduli sesama kita dan peduli untuk diri kita dan orang lain gitu. Benar sekali ya. Terus Pak, gimana nih Pak berbincang di bulan suci Ramadan ini? Seluruh orang pastinya fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam mengejar kebaikan dan mendapatkan pahala di bulan ini. Nah, menurut Bapak, apa yang dapat dilakukan sebagai tahap atau langkah kecil untuk pemirsa di rumah yang bisa dilakukan dalam kepedulian sosial itu sendiri, Bapak? Ya, fastabiqul khairat ya tentu kita laksanakan.
walaupun bukan bulan Ramadan, tetapi ada beberapa hal yang harus kita gali bersama Ramadan ini. Yang pertama adalah menitik beratkan ya diri kita dan berjanji kepada diri kita sendiri selalu konsisten untuk berbuat baik kepada orang. Ya, sekali lagi, berbuat baik itu tidak hanya orang sesungguhnya. Iya, benar. Berbuat baik kepada hewan yang ada di sekitar kita, berbuat baik kepada tanaman yang ada di sekitar kita, karena kita ini punya 3 hubungan. Yang pertama, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hubungan kita sesama manusia. Dan yang ketiga adalah hubungan kita sesama alam. Termasuk tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Gitu. Oke. Masya Allah sekali jawabannya, Pak. Jadi masih berbincang terhadap kepedulian sosial ini, Pak ya. Nah, jadi menurut Bapak, kira-kira bantuan berupa materi, apakah harus berupa bantuan materi Bapak terhadap kepedulian sosial, ataukah boleh hal-hal lain yang bernilai Masya Allah untuk orang tersebut? Iya. Untuk kondisi sekarang gitu ya, pasti orang akan menandai kita ketika kita peduli dengan orang itu harus ada sesuatu yang masuk ke diri orang itu. Tetapi bukan seperti itu ya. Saya tadi mengatakan bahwa kita senyum ada sebetulnya peduli dengan orang, begitu ya. Kita membantu menyiramkan kembang orang lain itu peduli dengan orang. Nah, jadi sekarang ini orientasi kita sesungguhnya, kalau saya secara pribadi ya, bagaimana kita merawat bumi gitu ya. Bagaimana kita merawat tumbuh-tumbuhan, bagaimana kita merawat pepohonan, karena itu adalah kewajiban kita. Sekarang perlu kita ketahui semua, karena kita tidak peduli dengan tumbuh-tumbuhan di sekitar kita, kita lihatlah telah nampak benar kerusakannya kan? Iya, benar. Sedikit hujan, banjir, sedikit angin, banyak yang tumbang segala macam. Nah gitu. Kenapa? Karena konteks kepedulian kita itu hanya kita berikan kepada sesama manusia gitu. Itulah kenapa Pak, kadang orang tuh berpikir bahwasannya harus secara finansial material saja yang bisa membantu orang, itu harus secara material saja Pak. Jadi orang tuh enggan kan jadi membantu. Seharusnya itu tidak dibenarkan ya Bapak, seperti kata Bapak tadi. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak. Bagaimana sih Pak untuk kita secara konsisten menerapkan kepedulian sosial ini, bukan hanya di bulan suci Ramadan saja, akan tetapi berangsur-angsur, berkontinu ke kehidupan kita selanjutnya yang masa datang. Gimana menurut Bapak? Ya, makanya di bulan Ramadan ini kan sebetulnya bulan bukan hanya pencerahan, tetapi di mana di antara 12 bulan ini hanya 1 bulan ini yang diberikan oleh Allah keistimewaan gitu ya. Istimewa dalam mengaji, istimewa dalam berbuat baik. Nah, oleh karena itu ya, bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kita menapaki kebaikan-kebaikan selanjutnya. Oleh karena itu, ya, bulan Ramadan ini adalah bulan yang harusnya ada keberlanjutan ke bulan-bulan yang lainnya. Baik itu konteks sosial, konteks ekonomi, konteks peramalan-peramalan yang sesungguhnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Oke, baik nih Pak. Ini pertanyaan terakhir untuk Bapak. Bukan pertanyaan sih, lebih ke tips dan trik strategi untuk para pemuda di luar sana atau pemirsa Rafa TV yang sudah stay dari tadi nonton Pak. Nah, tips and trik agar mereka tetap optimal dalam berpuasanya pada hari ini dan seterusnya. Oh ya, jadi prinsip-prinsip pengoptimalan dalam berpuasa itu adalah 1, tahu dulu makna puasa itu apa. Tahu dulu makna Ramadan itu apa gitu ya. Kalau tahu makna Ramadan berarti kita harus mencari literatur tentang hikmah Ramadan itu apa.
Bolehlah, kita kan sekarang sudah banyak sekali media sosial, terus Chat GPT, ya, Meta AI. Cari di sana saja, lihat apa hikmah Ramadan. Dari situ kita dapat mengimplementasikannya. Ingat, kalau kita sudah tahu dengan hikmah Ramadannya, jangan tidak diimplementasikan, paling tidak sedikit saja. Jadi kata Allah kan, mal ya'mal miskola zarratin khairan yarah. Nah, kayak gitu ya. Jadi sedikit aja ya amalan atau kebaikan kita itulah yang akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi buat kalian yang masih muda-muda ini, ya. Nah, harus tahu itu. Jadi kita ini kan kecelakaannya kadang-kadang tidak tahu azas filosofis dari sebuah bulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, dengan adanya itu, ketika kita sudah tahu, yuk kita amalkan. Nah, gitu ya. Baik, terima kasih Bapak atas informasinya, ilmunya hari ini sangat bermanfaat untuk kami dan pemirsa di rumah. Dan pastinya terima kasih banyak ya Bapak sudah berkenan hadir loh. Bapak ini kan sibuk nih, sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Terima kasih banyak ya Bapak. Dan juga tak lupa terima kasih juga kepada pemirsa Rapa TV yang ada di rumah yang sudah menonton dari awal hingga selesai. Well teman-teman, terima kasih. Saya Indah Permata Utami dan kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.